Kemudian, cara yang kedua yang digunakan pemerintah London untuk mengontrol urban sprawl adalah membuat clustered urban patterns, di mana dia biasanya membuat cluster-cluster di luar kotanya itu. Jadi ini contoh gambarnya. Ini adalah sebuah social and functional analysis, tapi dari sini adik-adik bisa melihat bahwa di luar inner city ini, kotanya ini, itu ada klaster-klaster kecil, itu seperti desa-desa gitu, kayak kayak di film-film itu adik-adik ya itu sebenarnya desa-desanya itu. Jadi di sekitar London itu ada desa-desa kecil seperti ini, seperti ini. Ini satu desa lagi, satu desa lagi, satu desa lagi. Jadi penghuninya atau masyarakatnya itu termasuk yang guyup gitu karena mereka tidak istilahnya apa ya tidak kalau di kita tuh kayak istilah kayak kampung gitu. Nah, desa-desa di sana tuh seperti itu. Jadi ini adalah social interactions yang terjadi antar warga masyarakatnya di mana mereka mempunyai komunitas-komunitas kecil yang biasanya saling membantu satu sama lain. Jadi kalau di saya dulu tinggal di namanya kayak kayak komunitas daerah namanya Beeston gitu. Nah, di Beeston tuh ada di belakangnya tuh ada kayak city center Beeston yang kecil gitu. Bukan city center sih, kayak tempat kayak pasar gitu. Tapi nggak pasar sih, kayak sebuah street, satu koridor gitu, isinya toko-toko di mana kita bisa beli segala sesuatu dan juga bisa apa ya berbelanja lah istilahnya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di situ biasanya orang juga bersosialisasi di situ. Jadi biasanya satu satu daerah, satu kawasan seperti ini punya kayak senternya untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada tempat kesehatan juga, ada bank dan semuanya itu ada di situ sehingga selebihnya itu adalah tempat istilahnya apa ya kayak hunian gitu, selebihnya di situ. Dan enaknya sistem kayak gitu itu mereka punya komunitas yang hidup. Saya sampai terheran-heran karena di sana itu kayak nenek-nenek itu biasanya juga punya komunitas, mereka tidak tidak tergantung sama mungkin ya kalau di Indonesia kalau adik-adik lihat gitu mungkin mungkin juga enggak sih, kakek nenek kita itu cenderung akan ikut keluarga ya, maksudnya kalau di hari tua gitu. Kalau di Inggris tuh mostly mereka sangat walaupun ikut keluarga tapi masih banyak yang sangat mandiri gitu, bahkan punya geng gitu, kayak kadang-kadang itu di mana di mereka ke pasar atau ke city centernya itu ketemu janjian sama gengnya untuk jalan bareng gitu, naik bis bareng gitu tanpa bantuan anaknya gitu. Walaupun mereka jalannya tuh juga udah pakai kruk gitu loh, istilahnya kayak alat bantu jalan gitu. Dan komunitas itu sangat membantu. Selain itu juga biasanya ada kayak second hand shop yang bisa dikelola oleh warga sekitar juga di komunitas itu dan biasanya hasilnya itu disumbangkan untuk kayak British Heart Organization, untuk Cancer Organization dan banyak hal lainnya. Jadi kenapa urban cara mengontrol urban sprawl yang di London ini menjadi salah satu contoh terbaik di dunia karena setelah di riset itu memang orang itu suka yang kehidupan seperti ini gitu. Mereka tuh adem ayem, komunitas hidup dan apa ya istilahnya saling bantu membantu antar satu tetangga dengan tetangga yang lain. Selain itu juga di London walaupun ini ya, walaupun mereka tinggal di seperti ini, mereka kerjanya biasanya juga di inner city di London ini. Ada supporting systemnya gitu. Kalau semua kayak gitu nggak ada supporting systemnya mereka nggak bisa. Jadi supporting systemnya itu adalah tube. Jadi mass transportation-nya di sana itu sangat baik. Ini sangat terkenal di dunia juga menjadi salah satu contoh keberhasilan public transportation. Ini namanya Tube gitu ya. Tulisannya kayak MRT lah kalau di Singapura gitu. Cuman ini tuh lebih crowded daripada apa ya namanya? Daripada MRT gitu. Dan ini kalau MRT itu kan satu Singapura ya. Singapura kan nggak seberapa besar. London dan sekitarnya itu cukup besar gitu. Jadi dari di sini tuh kalau adik-adik semoga pernah ke sana ya atau nanti kemudian hari akan ke sana gitu. Kalau di working hours itu kayak ya sudah kayak kayak di Jepang gitu yang but gitu langsung pindah. Jadi dari satu satu platform ke platform yang lain tuh perpindahannya tuh detik dan mereka biasanya nggak terlambat paling maksimal itu 5 menit gitu. Jadi public transportation di London sendiri itu sudah terintegrasi semuanya dan ada ring-ringnya gitu. Semua bayarnya juga sudah pakai kartu namanya Oyster, baik dari bisnya maupun dari cupnya itu sendiri. Jadi walaupun mereka di klaster-klaster seperti ini, mereka tidak masalah karena ada public transport yang cepat gitu untuk menuju ke city-nya itu sendiri. Paling
membutuhkan waktu cuma 30 menit gitu. Itu nggak macet, nggak capek gitu dengan CUP itu sendiri. Sekarang kita akan berpindah ke bagaimana urban design and planning ideally applicated in the world ya, ideally ya, yang seharusnya dilakukan di dunia gitu. We called it ABCs of Urban Design and Planning gitu. Yang pertama yang diperhatikan adalah human strategies-nya. Satu, kita harus proaktif kepada partisipasi masyarakat. Jadi karena ini adalah kota itu adalah tempat tinggal masyarakat ya. Jadi yang diutamakan itu adalah masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah effective leadership and government gitu. Jangan sampai kita punya government yang terlalu banyak merekrut anggota tapi tidak bekerja apa-apa. Yang penting adalah effective leadership and government. Mungkin adik-adik bisa lihat bagaimana Bu Risma bekerja selama ini gitu. Dia sangat efektif dan istilahnya cepat dan tanggap gitu. Kemudian yang ketiga adalah collaborative environmental design and planning gitu. Jadi berkolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu. Jadi nggak cuman bagian yang misal Pemkot aja gitu, tapi Pemkot juga harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk menghidupkan kota itu sendiri sehingga dari perspektif human-nya mereka merasa terapresiasi. Kemudian yang kedua dari sisi environmental strategies-nya. Yang pertama strengthen neighborhoods. Jadi seperti yang di London tadi, mereka punya sebuah kota kecil atau village kecil, kemudian dihidupkan komunitasnya sehingga mereka bisa istilahnya mempunyai mencukupi kehidupan sosialnya tanpa perlu harus ke kota dan lain-lain itu. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian revitalize city centers. Kalau di Surabaya saya tidak mengenal city centers ya, mungkin adik-adik kalau adik-adik sempat ke Eropa atau suatu saat nanti ke Eropa, ada tuh namanya city centers. Jadi kalau mau ke mall itu nggak semburat ke timur, ke barat, ke mana gitu. Jadi semuanya itu cuma satu di situ aja di city center. Kalau mau ke bar atau ke pub juga di city center, terus mau beli makanan dan minuman juga di city center, beli baju juga di city center. Jadi semuanya itu ke city center. Terus transportasi juga berhenti di city center. Jadi itu kayak sebuah center di mana mereka nanti akhirnya yang lain-lain itu diperuntukkan lahannya itu untuk hunian saja. Kemudian yang ketiga adalah protect regional resources and avoid auto-driven suburban sprawl. Jadi regional resources itu maksudnya kayak misalnya ada danau ya biarin danau gitu, jangan kayak diuruk dijadiin istilahnya hunian baru gitu. Danau itu bisa dijadikan tempat wisata dan lain-lain seperti itu. Jadi itu diprotect gitu regional resources-nya dan avoid auto-driven suburban sprawl. Maksudnya adalah hindari semaksimal mungkin suburban sprawl yang tidak terkendali. Jadi jangan sampai awalnya misalnya contohnya nih ya, zaman dulu saya kuliah itu MER itu nggak ada gitu. Jadi dari ITS, kalau saya mau ke ITS itu dari Rungkut itu saya harus muter jauh gitu. Pertama itu. Nah, ketika MER ada gitu, terus rumah-rumah itu akhirnya ngerembet. Jadi ada kayak Sukolilo Dian Regency dan lain-lain itu nambah lagi ada East Coast nambah lagi. Nah, itu namanya suburban sprawl. Di mana itu sebenarnya sangat merugikan karena kita akhirnya nggak punya tanah hijau atau lahan hijau yang menyebabkan nanti bisa banjir, bisa apa saja itu bisa terjadi karena kurangnya tanah resapan. Jadi kenapa suburban sprawl itu harus dikontrol itu karena sangat membahayakan bagi kota itu sendiri. Bukan berarti kita tidak mau adanya pembangunan, tapi itu sangat membahayakan bagi kota, keberadaan kota di kemudian harinya. Kemudian yang ketiga adalah interrelationship strategies. Jadi strateginya itu harus dihubungkan dengan infrastrukturnya, infrastrukturnya ya, yang di dalamnya itu adalah sirkulasi, utilitas, dan servicesnya. Yang pertama adalah put people first and balance all transportation systems. Jadi yang didahulukan itu adalah manusianya, jadi orangnya. Yang di sini dimaksud itu adalah bagaimana istilahnya kalau kita di Surabaya itu adalah put vehicle first gitu. Kenapa? Karena biasanya yang didahulukan itu adalah mobil, kemudian motor, kita sampai nggak bisa nyebrang atau kadang kita takut nyebrang. Kalau di Inggris itu adik-adik nyebrang, walaupun adik-adik yang salah, terus ketabrak mobil gitu biasanya yang disalahkan adalah mobilnya karena
yang didahulukan adalah manusianya. Bukan berarti adik-adik bisa nyebrang sembarangan di Inggris, enggak. Cuman di sana itu pejalan kaki itu didahulukan. Setelah pejalan kaki ada sepeda kemudian baru yang mobil gitu. Jadi semua transportation systems itu harus memahami bahwa yang didahulukan itu siapa. Makanya ini semuanya harus integrated dan interrelationship-nya itu harus dijaga. Kemudian yang kedua adalah minimize infrastructure cost cluster, don't sprawl. Jadi cara meminimalisir pembangunan infrastruktur itu ya itu sih, bikin city center. Jadi semuanya satu-satu semuanya itu diletakkan di satu tempat sehingga manusia itu ke situ aja gitu aksesnya. Tapi itu bukan berarti kayak tapi bukan berarti itu kayak cuman satu area yang besar terus cuma satu ya senternya, itu nggak bisa, nanti terlalu ini ya istilahnya apa tuh, bebannya terlalu berat gitu, makanya harus dibagi-bagi per region seperti yang tadi village dan lain-lain itu adalah gunanya seperti itu. Tapi ada satu city center yang memang besar dan selebihnya itu hanya cabang-cabangnya. Baik, sekarang kita sampai ke part yang terakhir tentang urban design and planning. Seperti yang saya katakan awal tadi bahwa hari ini scope tentang cities itu adalah urban design and planningnya. Jadi dalam urban design and planning itu adalah sebuah ilmu atau disiplin yang digunakan untuk mengelola sebuah kota atau cities. Makanya cities itu terdiri dari dua hal, yaitu urban planning dan urban design. Urban planning ini hubungannya dengan hal-hal dua dimensi, perpetaan, hukum, peraturan, hal seperti itu dimasukkan di urban planning. Sedangkan urban design itu masuk ke arah tiga dimensinya, suasana, kemudian tampilan koridornya, itu semuanya diatur di urban design. Bagaimana kita menciptakan atmosfer sebuah kota agar bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Kemudian kita apa saja sih yang dikonsiderasikan dan stakeholder-nya itu seperti apa saja gitu. Ada 4 di sini. Yang pertama the authority to plan. Jadi otoritas untuk merencanakan itu harus ada yang memegang otoritasnya. Kemudian general welfare of the community, yang diperhatikan itu adalah kelayakan hidup atau keterpenuhan hidup secara general dari komunitas atau masyarakat. Yang ketiga adalah administrative planning structure. Jadi bagaimana proses administratifnya itu juga ditata sedemikian rupa sehingga tidak membingungkan masyarakat. Dan yang terakhir adalah comprehensive plan. Jika kita membicarakan tentang the authority to plan, berarti kita akan berbicara tentang otoritas yang mempunyai kewenangan atau otoritas untuk merencanakan perkembangan sebuah kota. Kalau di Indonesia ada tiga jenjang ya, istilahnya 3 jenjang. Di skala nasional, se-Indonesia itu ada Bappenas, kemudian di daerah itu biasanya di provinsi ada Bapeda, kemudian di kota atau kabupaten biasanya ada Bapeko. Sedangkan untuk general welfare of the community-nya itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah safety. Safety kalau diartikan itu keamanan, security juga keamanan, tapi beda. Kalau safety itu seperti contohnya dari fire protection, terus kemudian ada ketersediaan emergency services. Jadi istilahnya kayak sesuatu yang berbahaya gitu. Apa sih ya, force major yang berbahaya itu sudah ada yang bagian yang siap sedia untuk membantu kita. Kemudian security ini hubungannya dari kriminalitas, jadi kayak police protection. Kemudian health itu ada kesehatan ya. Contohnya sangat jelas seperti kebutuhan akan udara bersih, air bersih, sanitasi, kemudian cahaya, emergency, hospital services yang akan memfasilitasi kebutuhan akan kesehatan masyarakat. Kemudian berikutnya kita berbicara tentang transportation-nya. Jadi transportasinya itu mungkin ada walkways seperti trotoar, terus zebra cross atau jembatan penyeberangan, bikeways, mass transit, kemudian jalan-jalannya, highways, and traffic regulations itu juga termasuk dalam transportation. Yang terakhir, yang perlu diperhatikan lagi adalah education and recreation. Jadi sebuah komunitas itu harus ada sekolah dan juga tempat hiburannya. Contohnya schools, parks, playgrounds, terus civil and cultural amenities seperti kayak museum, kemudian tempat pertunjukan itu termasuk ke dalam recreation.
Pada administrative planning structure itu biasanya ada, kalau di Indonesia itu dimanapun ya negaranya, ada 3 part yang ikut dalam hal ini. Yang pertama ada city council-nya, pemerintah kotanya, kemudian public participation, pasti yang di apa istilahnya ya, karena ini desain kota, urban design and planning itu berhubungan dengan masyarakat, yang diutamakan adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri, memberikan input kepada city council dan juga planning department, seperti kalau di Indonesia Bappenas, Bapeko sama Bapeda tadi. Jadi tiganya ini harus bekerja bersamaan untuk mengelola administrative planning structure-nya. Jadi yang terakhir itu sekarang kita akan membicarakan tentang comprehensive plan. Comprehensive plan ini artinya adalah peraturan tertulis atau peta tertulis maksud saya peta tergambar bagaimana badan-badan yang punya otoritas tadi mengatur regulasi yang ada dalam pengembangan sebuah kota. Contohnya misal Bappenas, itu dia akan mengeluarkan RT RW nasional dan juga RT RW kepulauan. RT RW itu kepanjangan dari rencana tata ruang wilayah. Jadi bukan rukun tetangga dan rukun warga. Ini berbeda. Jadi rencana tata ruang wilayah. Kalau di Bappenas itu yang keluarnya adalah nasional dan yang kedua adalah RT RW kepulauan. Jadi setelah nasional itu di bawahnya itu ada kepulauan. Kepulauan itu karena kita mungkin negara yang terdiri dari beberapa pulau ya. Jadi pulaunya itu juga punya aturannya masing-masing gitu. Kemudian di bawah Bappenas itu ada RT RW daerah dan selanjutnya yang lebih spesifik lagi itu di Bapeko mereka mengeluarkan RT RW kabupaten atau kota. Ini salah satu contoh comprehensive plan yang dimiliki oleh Surabaya. Adik-adik bisa mengaksesnya di Google, nanti cari aja RDTRK-nya Surabaya gitu. Di sini ada petunjuk pemakaian seperti ini. Ini sangat sangat memudahkan kita untuk mengetahui, baik arsitek maupun urban planner pasti mengakses ini ya, urban designer juga, karena kita harus mengetahui tata guna lahan tersebut sebelum mendirikan bangunan atau mendesain bangunan. Bahkan sebelum menyetujui mendapatkan proyek gitu. Jangan sampai kita menyetujui mendapatkan proyek tapi ternyata proyek itu tidak diperuntukkan sesuai dengan lahannya. Jadi di sini nanti ada kuning itu apa, oranye itu apa, ungu itu apa, ada semuanya di sini keterangannya. Tapi di sini yang ini screenshot saya nggak kelihatan. Demikian kuliah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan melalui WhatsApp. Terima kasih sudah melihat video ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.